Halo semua, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat. Saya Coach Irfan, seorang profesional hipnoterapis, coach trainer, dosen, penulis, dan sudah bertahun-tahun menekuni dunia kesehatan mental baik secara akademisi maupun praktis. Nah, saya punya kegelisahan ketika saya ngelihat di YouTube, lalu ngetik hipnoterapi, itu belum ada satupun konten yang menjelaskan apa itu hipnoterapi secara terstruktur dan tersistematis. Kebanyakan konten-kontennya sepotong-sepotong, kayak cuma jelasin hipnoterapi apa, abis itu selesai, nggak ada kelanjutan lagi. Atau kebanyakan konten-kontennya seputar undangan-undangan hipnoterapi di TV atau di podcast. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, saya coba cari hipnoterapi di YouTube saya. Nah ini yang keluar adalah, nah teman-teman bisa lihat. Ini ada cuplikan-cuplikan yang tadi saya bilang ini nggak sistematis dan nggak holistik materinya, kayak sepotong-potong cuman memperkenalkan apa itu hipnoterapi, selesai. Terus ada lagi pertunjukan-pertunjukan seperti Uya-Kuya, lalu ada promosi-promosi, lalu ada ini Kompas TV. Ya artinya kalau teman-teman mau belajar hipnoterapi yang mendalam, rasanya kalau dari YouTube ini nggak bisa ya, karena nggak ada YouTube channel yang memang memberikan panduan guideline secara komprehensif gitu ya. Kayaknya mau nggak mau akhirnya teman-teman belajarnya secara offline, ikut training-training seperti itu gitu ya. Nah, saya pengen membuat konten YouTube belajar tentang hipnoterapi dari dasar fundamental secara sistematis. Jadi nggak cuma saya jelasin apa itu hipnoterapi, manfaatnya apa, gimana perkembangannya, sejarahnya gitu ya, apa bedanya dengan hipnotis, dan nggak kayak gitu aja, tapi benar-benar ada modul ya, tersistematis, sampai nanti saya jelasin tentang tahap level kesadaran, somnambulism itu apa. Nah, itu pengen 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 panjang, tapi saya potong-potong nanti videonya biar menontonnya enak, mudah gitu ya, nggak kepanjangan tapi lengkap. Nah, ini materinya saya buat berdasarkan modul pelatihan training offline ya. Jadi saya dulu pernah ikut training pelatihan offline. Nah ini dari training pelatihan offline itu modulnya saya pecah-pecah dan saya buatkan konten. Nanti saya akan upload di YouTube saya secara rutin. Jadi teman-teman yang ingin belajar hipnoterapi dari online, dari YouTube, bisa langsung fokus pada YouTube saya aja. Saya akan banyak mengupload di situ seputar hipnoterapi. Jadi kalau teman-teman belajar offline ke hotel, pelatihannya di hotel, trainingnya di hotel atau di secara offline gitu ya, itu umumnya sehari pelatihan bisa bayar sampai ada yang 5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 3,5 juta, ada yang 3 juta gitu. Artinya lebih dari 1 juta teman-teman harus ngeluarin uang. Tapi kalau di YouTube saya, ya gratis, teman-teman tinggal nonton konten-konten saya aja yang saya nanti upload secara berkala per tema dengan sistematis. Saya sudah bikin episode-episodenya nanti akan ada apa aja. Nah, ini seperti yang saya lihatin, saya sembari ada presentasi di sini, saya sembari share screen ke teman-teman. Oke, nah ini adalah gambaran episode-episode yang akan mungkin saya upload ke depan gitu ya. Episode kedua nanti saya akan lebih detail membahas tentang pikiran sadar versus bawah sadar. Episode 3 struktur proses hipnosis. Episode 4 pre-induction talk and report, teknik membangun kedekatan gitu ya. Kalau ada klien kan kita nggak kenal nih, nggak kenal terus kok tiba-tiba mau langsung terapi hipnoterapi, itu kan butuh pengenalan dulu, butuh pasien atau klien tuh percaya dengan kita, dan kita tuh juga butuh informasi dari klien gitu ya. Jadi kita butuh membangun report. Nah ini ada teknik-tekniknya. Sepengalaman saya, nggak semua pelatihan training hipnoterapi itu mengajarkan membangun report yang baik secara pelan-pelan gitu ya. Kebanyakan training-training offline hipnoterapi itu lebih banyak mengajarkan tentang hipnoterapinya sendiri, tentang teknik hipnoterapinya ketika sudah mengejamkan mata, lalu dimasukin sugesti-sugesti, itu kebanyakan fokusnya ke sana. Tapi sebelum mengejamkan mata, sebelum induction atau sebelum memulai terapinya, yaitu kita ngobrol-ngobrol membangun report, pre-talk gitu ya, itu nggak banyak yang ngajarin itu. Nah, untuk teman-teman yang backgroundnya psikologi, bersyukur karena memang di kelas diajarkan cara membangun report dengan orang lain, konseling, menjadi konseling yang baik, menjadi konselor yang baik dengan teknik konseling. Di situ di teknik-teknik konseling itu banyak teknik-tekniknya, teknik mendengarkan yang baik, teknik merespon cerita klien dengan baik, teknik yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Ketika klien cerita A, ada poin-poin yang jangan dilakukan, jangan diucapkan. Kalau kamu ucapkan nanti klien akan dalam tanda kutip bad mood atau males sama kamu atau nggak mau lanjutin lagi, atau kayak itu punya pikiran kayak ini terapisnya nggak paham sama gue. Nah itu tuh ada teknik-teknik konselingnya. Nah itu biasanya ada di kelas-kelas psikologi. Jadi anak-anak psikologi yang belajar hipnoterapi itu bersyukur karena udah ada basicnya. Sementara dulu saya belajar hipnoterapi, banyak teman-teman kelas saya tuh yang basicnya bukan dari kelas psikologis. Ada yang dari sales, ada yang pengusaha, ada yang dari akuntan, ada yang dari finance, ada yang dari hukum, pengacara gitu ya. Ada yang dari dokter juga, ada yang pokoknya banyak profesi yang nggak semua profesi itu belajar tentang konseling atau pre-talk. Sehingga mereka, ya mohon maaf ya, ada
ada hal yang saya merasa bahwa kalau dia belajar konseling kayaknya lebih bagus nih, lebih top, lebih mantep gitu ya. Contohnya kan kayak misalkan klien lagi ngomong itu kan sebaiknya jangan dipotong, biarkan dia dulu selesai berbicara. Ya, nah itu tuh teknik-teknik kayak gitu tuh nggak semua orang kan bisa. Banyak orang yang gatel pengen ngomong, klien belum selesai cerita udah dipotong kayak, oh saya tahu saya tahu. Oh ibu gini aja, oh bapak gini aja. Oh kalau kayak gitu gimana pak? Saya mau tanya yang tadi itu gimana? Nah itu tuh pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah yang lagi cerita dia tuh ada tekniknya, kapan harus ditanyakan, kapan jangan, kapan tunggu dulu gitu. Nah itu nanti akan saya bahas juga ntar di episode-episode selanjutnya. Terus ada lagi sampai teknik induksi dasar gitu lah ya. Sebisa mungkin dan seetis mungkin yang bisa saya sharing di online saya akan sharing gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang memang online itu memiliki keterbatasan ya. Ya saya nggak bisa mengeluarkan sertifikat buat kalian. Jadi kalau kalian emang ngejar sertifikat bisa ke training offline aja gitu ya. Cuman ini buat pengetahuan dasar. Sebelum kalian mungkin mau memutuskan ke training offline, bayar ke hotel untuk training offline, sebelum kalian memutuskan itu, mungkin ini jadi pembelajaran yang baik ya buat kalian menentukan kayak kayaknya gue tertarik lanjut gitu ya. Nah ini di follow aja, di subscribe, bukan di follow, di subscribe aja YouTube saya. Nanti saya akan upload secara reguler. Jadi yang episode pertama sekarang kali ini ada pengenalan dasar dulu ya teman-teman ya tentang hipnosis. Banyak yang mungkin masih salah paham. Oh ya, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu nih. Biar teman-teman tahu siapa sih saya, kok tiba-tiba ngomongin hipnoterapi gitu ya. Memang saya ini siapa gitu ya. Ya saya Coach Irfan, ya saya udah lebih dari 5 tahun nih mendalami dunia praktisi kesehatan mental. Background saya tuh ada di sempat dosen psikologi, terus juga saya ini udah certified hipnoterapis. Konselor profesional juga, saya menerima klien untuk konseling, bukan hanya individu tapi perusahaan corporate juga. Saya punya pengalaman dipanggil perusahaan untuk mengkonselingkan karyawan-karyawan mereka gitu ya. Jadi saya main di corporate juga, nggak cuma di individu, dan training and coach self development juga gitu ya. Sampai saya juga alhamdulillah punya buku, ada buku yang udah saya tulis sejauh ini baru 2, tapi mudah-mudahan nanti bisa nambah lagi. Ada 3 buku saya. Mudah-mudahan nanti bisa nambah lagi. Nah ini kalau untuk publik ya. Nah sekarang kalau untuk corporate nih biasanya saya memberikan, tadi saya kenalkan diri sebagai trainer dan coach. Biasanya kalau di corporate nih saya tema-tema materi yang saya sampaikan ke perusahaan itu adalah ini: leadership, presentation skill, public speaking, sampai teknik-teknik menjual, sales untuk tim sales, hypnoselling gitu ya, stress management, dan ya tema-tema lainnya yang banyak juga yang request dari perusahaannya kayak, Pak saya mau ini dong, mau ini, yang kalau itu masih dalam ranah saya, kalau itu masih dalam kapasitas saya akan ambil, saya akan kembangkan gitu ya. Oke, masuk ke materinya. Nah, apa itu hipnosis, dan hipnoterapi? 3 kata ini kadang suka membuat orang bingung dan kadang juga membuat orang salah kaprah gitu ya. Hipnosis, dan hipnoterapi. Mungkin sebagian orang ada yang langsung kalau disebutkan kata hipnoterapi atau hipnosis atau hipnotis, langsung pikirannya ke penipuan nih, berita-berita kriminal. Di koran-koran, di konten sosmed tuh banyak korban-korban HP-nya diambil lah gara-gara dihipnotis gitu ya. Lagi naik motor terus motornya yang diambil lah karena dihipnotis gitu ya. Ngakunya dihipnotis terus uangnya juga hilang, transfer sejumlah puluhan juta rupiah gitu ya dari tangannya sendiri gitu ya, lewat telepon. Kan ada juga yang ditakut-takutin lewat telepon terus dia akhirnya ketipu. Dan kalau pikirannya nggak ke situ, pikirannya mungkin bisa jadi, kalau ngomongin hipnosis, hipnoterapi ini jangan-jangan yang kayak di TV-TV, dijamkan matanya terus tiba-tiba dikerjain, kamu lupa nama kamu gitu ya. Atau ketika kamu bangun, kamu adalah seorang kera. Ketika kamu bangun, kamu adalah monyet. Kamu akan lompat-lompat dan kamu akan berperilaku sebagai monyet. Nah itu kan di TV-TV atau di media-media hiburan gitu ya, hipnosis atau hipnoterapi dikaitkan dengan itu juga gitu. Jadi banyak juga orang yang kalau disebut kata ini, pikirannya langsung ke sana. Hipnoterapi, itu tuh yang di TV yang ngerjain, atau hipnotis, itu tuh yang kriminal-kriminal yang nipu-nipu gitu ya. Nah, apakah benar seperti itu gitu artinya gitu ya? Nah, ini saya coba jelaskan. Jadi, hipnosis itu, ini teman-teman bisa lihat di layar presentasi saya. Hipnosis itu adalah kondisi mental seseorang di mana individu berada dalam keadaan fokus dan relaksasi yang mendalam. Dalam kondisi ini, teman-teman, peningkatan sugestibilitas itu terjadi. Jadi, kemungkinan individu tersebut lebih mudah diberikan sugesti yang positif, saran, nasihat yang baik, yang positif, agar diterima langsung masuk ke dalam benaknya. Ini adalah kondisi mental yang paling bagus. Kemudian, ilmu hipnosis sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana komunikasi dan pikiran manusia, khususnya ketika seseorang berada di dalam kondisi hipnosis. Jadi ilmu hipnosis itu memanfaatkan kondisi mental hipnosis. Mempelajari tentang itu, gimana caranya biar efektif
cara-caranya biar orang bisa masuk ke kondisi kesadaran itu dan bisa menghasilkan output yang bagus gitu ya. Kalau hipnotis, itu adalah orang yang mempraktekkan hipnosis. Orang yang mempraktekkan yang menggunakan ilmu hipnosis dan kondisi hipnosis. Bisa buat hiburan, tadi yang kayak di TV-TV gitu ya, atau bisa buat untuk terapi kesehatan. Jadi, mau itu buat hiburan, mau itu untuk terapi kesehatan, selama dia menggunakan ilmu hipnosis, maka dia adalah hipnotis. Contohnya adalah gitar nih. Gitar, orang yang main gitar adalah gitaris. Vokal, orang yang memanfaatkan ilmu vokal adalah vokalis. Nah, hipnotis juga memanfaatkan hipnosis jadi hipnotis. Dan hipnoterapi adalah cabang dari ilmu hipnosis yang fokus pada pengobatan, pada penyembuhan, atau pada pengubah kondisian seseorang yang tadinya belum baik menjadi lebih baik dalam aspek tertentu. Misalkan takut, fobia sama pisang, fobia sama hal-hal yang nggak lumrah atau hal-hal yang seharusnya tidak ditakutin, sama pisang, sama sapu, sama suara ambulan, sama pesawat. Nah, itu bisa diterapi dengan hipnoterapi. Jadi tujuannya khusus untuk pengobatan, penyembuhan, dan upgrade kondisi mental seseorang gitu ya. Nah, di sini berarti teman-teman harus sudah paham ya, sudah paham mengenai 4 perbedaan itu: hipnosis, hipnotis, hipnoterapi, dan ilmu hipnosis sendiri gitu ya. Nah, terus kalau misalkan udah paham gitu ya, terus gimana Pak dengan contoh yang di TV, di koran-koran, di berita-berita banyak terjadi kriminalitas, orang hipnotis terus sampai kehilangan uangnya, hartanya. Nah, saya ingin menjelaskan dulu mitos dan fakta dari hipnosis yang berkembang banyak di masyarakat kita. Nah, ini dia. Jadi mitosnya itu orang hipnotis itu bantuan gaib atau punya jin atau memanfaatkan ilmu mistis, ilmu gaib lah ya. Pakai kekuatan supranatural, kekuatan gaib dalam tanda kutip jin gitu ya, makhluk halus. Itu mitosnya. Itu mitos yang pertama. Faktanya, secara sains dan neuropsikologi, hipnoterapi adalah metode klinis. Jadi nggak main goib-goiban, tidak menggunakan jin-jinan. Ini metode klinis. Ini sudah banyak jurnal-jurnal ilmiahnya, bahkan skala internasional, karena pendirinya orang luar negeri ya. Nanti saya akan ceritain sejarahnya. Sejarah hipnoterapi ini dari luar negeri gitu. Jadi dikembangkan, diteliti dengan seksama, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nggak sama sekali pakai bantuan jin. Ya, hipnoterapi ini sekarang tuh udah memanfaatkan alat-alat yang canggih, dan juga ya kalau dulu fokusnya pada kesadaran gitu ya, pada tingkat gelombang otak gitu ya. Yang sekarang ini udah bisa dilihat gelombang otaknya dengan alat-alat canggih gitu ya. Itu fokus yang pertama. Jadi bukan pakai ilmu gaib, bukan pakai jin-jinan. Yang kedua, katanya kalau orang di hipnosis itu hilang kesadaran dirinya, sepenuhnya kesadaran dirinya dikendalikan atau dikontrol sama orang yang ngehipnotis. Jadi seakan-akan kayak boneka atau mainan, hilang semuanya. Anggapannya seperti itu, ya. Ternyata faktanya orang yang sedang dihipnosis atau dihipnoterapi itu nggak hilang sepenuhnya kesadaran tentang dirinya. Dia masih memiliki kontrol atas dirinya. Jadi bohong kalau yang kemudian menganggap bahwa ntar gue diapain aja bisa gitu ya, karena gue nggak sadar, kesadaran gue sepenuhnya dikontrol sama yang ngehipnotis. Enggak, itu tidak benar, itu salah gitu ya. Kalau berdasarkan prinsip dari hipnosis, hipnoterapi yang saya ketahui, yang saya pahami, klien tuh masih punya kontrol diri. Makanya setiap proses hipnoterapi selalu ditanya, selalu di pre-talknya selalu ditanya, bersedia nggak, setuju nggak, mau nih, motivasinya apa datang ke sini, terapinya karena apa? Oh, karena disuruh ibu saya. Oh, karena disuruh pasangan saya. Nah, kalau motivasinya atas dorongan orang, berarti kan bukan dari diri sendiri. Berarti ada sebagian dirinya yang menolak, karena disuruh nih, bukan datang dari saya. Nah, kalau kayak gitu, biasanya ya hipnoterapinya nggak akan berjalan efektif dan nggak akan berjalan lancar. Karena masih ada penolakan, nih gue mau diapain nih, gue mau diapain nih. Atau nih buat nyenengin pasangan aja nih, buat nyenengin ibu aja gitu. Nah, jadi dia tidak mau sepenuhnya hipnoterapi, ya tentu akhirnya nggak akan berjalan efektif. Ya makanya perlu ditanya dulu di awal di pre-talk, bersedia, motivasinya karena apa gitu ya. Ya akhirnya dia bisa mengikuti semua proses hipnoterapi karena dia setuju, karena itu motivasinya datang dari dia. Nah, jadi nggak mungkin dong kalau orang nggak setuju tuh bisa dikontrol, dikendalikan semuanya. Orang dianya aja nggak setuju, orang dia tidak mengizinkan gitu ya, kok bisa dikendalikan semuanya gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Itu mitos yang salah.
Lalu gimana Pak Coach? Lalu gimana Coach dengan berita-berita yang ada di koran yang akhirnya dia transfer uang puluhan juta, akhirnya dia ngasih emasnya, akhirnya dia ngasih HP-nya, barang-barang berharga dikasih. Nah itu kan berarti bisa dikendaliin, karena kalau nggak bisa dikendaliin ya ngapain dikasih. Nah gimana cara menjawab itu? Nah cara menjawab itu adalah, sebenarnya itu bukan dihipnotis, sebenarnya itu ditipu. Tapi karena orang-orang gengsi atau korbannya gengsi, ngomong saya ditipu, takutnya kelihatan bodoh, kelihatan dalam tanda kutip, kok apa ya, bahasa kasarnya tuh kok tolol banget gitu, ibaratnya tanda kutip kok tolol banget mau menyerahkan uang. Nah itu karena beberapa orang takut dikira gitu, jadi biar lebih keren, biar lebih elegan, saya dihipnotis. Jadi dia nggak disalahin gitu ya. Jadi si korban ini nggak disalahin, nggak diomelin, nggak dimarahin, kok kamu nggak berpikir logis sih, kok kamu ngasih uang segitu banyak. Nah itu mereka takut dibilang gitu, takut dimarahin, akhirnya disalahkanlah hipnotis, saya dihipnotis. Kalau dihipnotis kan seakan-akan saya nggak sadar, tubuh saya dikendalikan sama orang. Jadi jangan omelin saya kalau uangnya ditransfer, jangan omelin saya kalau motor saya kasih orang itu. Lah kan saya dihipnotis. Nah itu mereka cari perlindungan. Biasanya cari perlindungan. Jadi itu sebenarnya ditipu aja, dibohongi gitu ya, dibohongi, ditipu. Kok bisa sih ditipu, dibohongi sampai uang barang-barang dan uangnya hilang sampai orang transfer gitu? Ya tentu bisa, bisa. Ya nggak usah ngomongin hipnosis, nggak usah ngomongin hipnotis gitu ya. Kita aja juga pasti pernah dibohongin teman kita sendiri yang minjem duit, gue pinjem dong duit 100 aja. Minggu depan bener janji, gue ganti, beneran gue ganti. Gue minggu depan tuh dapat gajian, gue ganti beneran. Nah terus kita pinjem ini, pas udah kita pinjemin, minggu depan kita nggak dibalikin uangnya, dia hilang, nomor kita diblok. Nah berarti kan kita ditipu. Jadi ini mah fenomena yang umum, ditipu atau dibohongin. Kita semua mendapatkan atau bisa mengalami hal ini umum banget gitu ya. Jadi nggak harus dihipnotis, ini mah ditipu aja, dibohongin aja biasa gitu. Cuman bedanya adalah si yang melakukan penipuan di berita-berita ini itu punya skill yang sangat tinggi dalam membohongi gitu ya. Ilmu membohonginya itu sangat-sangat tinggi, sangat berpengalaman gitu ya. Mereka mampu memanipulasi psikologi korbannya dengan sangat bagus ya, karena berhasil ketipu akhirnya. Akhirnya dia bisa dapat 20 juta, HP, emas gitu ya. Nah, mereka itu memanfaatkan kelemahan psikologi manusia dari dua emosi dasar. Nah, sebenarnya dua emosi dasar ini dipakai juga oleh ilmu-ilmu marketing dan ilmu sales. Kalau lu mau jual barang, pakai dua emosi dasar ini. Pertama, ketakutan, emosi ketakutan, dan kedua, emosi keserakahan. Orang tuh, kalau takut, bisa memberikan apapun, bisa melakukan apapun demi hidupnya terselamatkan. Demi harga diri, martabat, kesehatan, keamanannya terjamin. Kalau udah ditakutin dan udah masuk banget rasa ketakutannya lebih dalam, udah bisa tuh. Ya contohnya kan barang-barang yang dijual di sekitar kita kan juga banyak yang memanfaatkan ketakutan. Ya kan, kayak kamu mau kesehatan kamu mau kesehatan kamu terganggu, kamu nggak bisa ngeliat anak kamu tumbuh, kamu nggak bisa nanti nganter anak kamu wisuda gitu ya. Kalau kamu mau tetap sehat, minum ini. Kalau kalsium kamu mau sehat, minum ini. Kalau kamu otot-ototnya atau kamu saraf-sarafnya, kalau kamu mau tetap sehat, minum vitamin A, vitamin B. Itu kan banyak produk yang menjual dengan memanfaatkan emosi ketakutan, ya kan? Lalu keserakahan, banyak juga. Oh selamat, diiming-imingin selamat Bapak Ibu mendapatkan mobil BYD yang terbaru. Tapi syaratnya harus transfer segini dulu Bu. Untuk proses administrasi nanti mobilnya dikirim. Waduh, manusia siapa sih yang nggak mau dapat duit? Siapa sih yang nggak mau dapat uang dan barang-barang mewah instan tanpa kerja, tanpa ngapa-ngapain? Tiba-tiba dikasih tahu dapat menang hadiah, dapat bonus, dapat kejutan reward gitu ya. Secara mendadak, siapa sih yang nggak mau? Pasti mau dong. Orang kita kerja susah payah juga kadang merasa ini uang yang gak setimpal gitu. Apalagi ini gak kerja, tiba-tiba dapat uang banyak. Pasti mau, pasti pengen gitu. Jadi banyak yang akhirnya penipu ini memanfaatkan keserakahan juga gitu. Keserakahan manusia yang berharap mendapat banyak tanpa harus ngapa-ngapain, tanpa harus susah-susah dapat rezeki noplok gitu ya. Nah itu banyak penipuan atas dasar ini. Jadi dua emosi ini digunakan oleh si penipu untuk menipu korban-korbannya. Nah korban-korbannya sebenarnya kalau dia berpikir rasional, kalau dia cukup tenang, kalau dia mentalnya baik, bagus, ketika ditelepon, ditakut-takutin, saudara Anda, anak Anda sedang dalam penjara, anak Anda kecelakaan di jalan, butuh biaya untuk operasi cepat, segera transfer. Kalau Anda rasionalnya jalan, kalau Anda orang yang mentalnya baik, itu kalian akan bisa berpikir logis sejenak kayak, tunggu deh sebentar, anak saya kecelakaan, apa bener ya? Coba saya konfirmasi dulu ke anak saya. Matiin aja teleponnya, coba tanya. Oh diangkat, anaknya ternyata lagi di kelas. Kan bisa berpikir seperti itu. Lalu apa namanya? Tadi dapat mobil atas undian. Coba berpikir logis sejenak. Memangnya Anda ikut undian? Enggak sih. Lah, kalau nggak ikut undian, kok mau aja disuruh-suruh karena dapat mobil gitu-gitu? Kan Anda sendiri nggak ikut undian.
iya tapi ini ngomongnya ya saya yang dapet. Nah itu kan orang kalau udah diiming-imingin gitu suka logikanya nggak jalan. Makanya ini terkait dengan mental dan pemikiran nalar logika kita gitu ya. Jadi ini nggak dihipnotis, ini nggak dihipnotis, ini ditipu. Biar keren, biar nggak disalahin, ngomongnya dihipnotis, biar nggak disalahin pasangan, biar nggak dimarah-marahin orang tua, biar nggak disalahin orang lain. Dihipnotis, jadi orang lain memaklumi. Jadi ingat ya, di hipnotis itu bohong, nggak bisa. Orang yang menghipnotis kita nggak bisa mengendalikan kita sepenuhnya. Kita masih punya kesadaran atas diri kita masih punya kontrol atas diri kita sendiri. Jadi itu bohong yang menganggapan bahwa kalau dihipnotis hilang semua kesadaran, seluruhnya hanya untuk si yang menghipnotis itu gitu ya. Oke, teman-teman. Cukup ini dulu materi kita hari ini ya. Karena tadi ya saya janji ini akan step by step saya akan upload video YouTube-nya reguler. Jadi ini episode pertama, subscribe, nantikan episode kedua ketiganya. Pokoknya saya akan menjelaskan lengkap, holistik, sistematis tentang hipnosis ya, terutama fundamental hipnosis.